Pernah nggak sih lo udah tahu ada kerjaan numpuk, tapi yang lo pilih malah buka YouTube, scroll TikTok, sampai nggak kerasa udah jam berapa? Tenang, lo nggak sendiri, gue juga pernah. Bahkan kayaknya sering, harusnya beberes rumah, malah rebahan sambil nonton Reels. Dikasih tugas sama dosen sebulan yang lalu, tapi baru panik 2 hari sebelum deadline. Sounds familiar? Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita, yaitu prokrastinasi alias kebiasaan nunda-nunda kerjaan. Tapi kita bakal bahas ini bukan buat nyalain diri sendiri ya, melainkan buat ngerti. Siapa tahu dengan ngerti alasannya, kita bisa pelan-pelan keluar dari lingkaran ini. Nah, kadang kita mikir ya, gue pengen hasil yang terbaik, jadi nunggu momen yang pas dulu deh. Tapi pas kenyataannya, momen yang pas itu seringnya nggak pernah datang. Kita udah nunggu, tahu-tahu malah mepet deadline. Menurut beberapa peneliti, kayak Piers Steel dan Timothy Pychyl, prokrastinasi itu sering muncul karena rasa takut gagal. Bahkan kadang kita takut sama kesuksesan juga. Kita takut nggak bisa memenuhi ekspektasi. Jadi otak kita kayak ngasih shortcut, tunda aja dulu. Ditambahin lagi nih sama Piers Steel yang adalah ahli motivasi dan prokrastinasi bahwa ada aja nih individu yang takut gagal atau takut sukses, dan ketakutan ini bikin mereka menunda-nunda biar mereka itu terhindar dari emosi ketakutan itu tadi. Sementara itu, buat orang-orang yang perfeksionis, ada standar-standar yang tinggi yang kadang justru bikin kita susah untuk memulai. Karena kita nggak siap atau nggak merasa cukup waktu untuk bikin yang sempurna. Padahal nggak semua hal harus sempurna dulu, baru layak dikerjakan. So menurut gue, mengharapkan hal sempurna dan takut gagal emang wajar banget dialami sama setiap orang. Tapi kalau kedua hal itu terus menghantui buat mulai atau selesain pekerjaan, yang ada malah kita jadi nggak ngelakuin apa-apa. Selain kebiasaan ataupun sifat yang gue mention tadi, bisa juga ya coba kita cek lingkungan kita. Karena sadar atau nggak sadar, ada aja lingkungan yang membiarkan kita untuk jadi orang yang suka menunda-nunda. Misalnya, pernah nggak sih lo lagi semangat banget kerja, tapi ternyata orang-orang di sekitar lo pada santai-santai banget. Mereka nunda kerjaan, mereka mungkin ketawa-ketawa, mereka mungkin bahkan bilang, ya udahlah nanti aja kan masih ada waktu, masih bisa. Nah lama-lama pola pikir yang kayak gitu tuh akan menular. Lingkungan yang nggak suportif bikin kita kehilangan motivasi. Bahkan tugas kecil aja bisa kerasa berat kalau misalnya kita ngelakuinnya sendirian tanpa support system. Nah lingkungan yang kayak gini akan ngalihin kita nih dari tanggung jawab dan kewajiban kita. Dan kadang bukan karena kita nggak mau mulai, tapi karena kita bingung. Tugas-tugasnya itu kan ada banyak, kayaknya berat semua. Nah ujung-ujungnya kita malah scroll HP, cari distraksi. Tapi kalau lihat dari definisinya, sebenarnya ada 2 jenis prokrastinasi. Yang pertama prokrastinasi aktif, yang justru semangat ngerjain di last minute karena ngerasa lebih produktif dalam tekanan. Karena mereka ngerasa kayak dapat adrenaline rush. Terus yang kedua ada yang pasif, yang sebenarnya pengen ngerjain tapi bingung harus mulai dari mana, akhirnya malah stuck. Dan kedua tipe ini sama-sama bikin stres kalau nggak dikontrol. Well, prokrastinasi itu kan bukan cuma sekedar soal males ya. Kadang itu tanda kalau kita lagi overwhelmed. Tugasnya rumit, nggak tahu harus mulai dari mana, dan capek banget secara fisik ataupun mental. Makanya George Ainsley bilang manusia itu cenderung milih kenikmatan jangka pendek, kayak misalnya nonton video-video lucu, daripada kerja keras jangka panjang. Karena jujur aja, kerjaan yang berat itu emang kadang bikin anxious. Dan pas kita lagi capek-capeknya, otak kita bakal milih yang gampang-gampang aja. Jadi bukan karena kita nggak niat, tapi karena energinya nggak cukup untuk menghadapi sesuatu yang besar. Tapi emang kenapa sih nunda-nunda itu bahaya? Di zaman sekarang, distraksi itu datang dari mana aja. Scroll TikTok bentar, tiba-tiba udah sejam. Notifikasi rame, hiburan di mana-mana, fokus pun gampang banget buyar. Nah akhirnya kerjaan yang harusnya bisa kelar hari ini malah terus ditunda. Masalahnya makin sering kita nunda, makin numpuk tugas-tugas kita. Yang awalnya nanti aja deh berubah jadi, ya ampun ini gue belum ngerjain sama sekali. Dan saat semuanya jadi deadline yang mepet, kita akan jadi stres, panik, dan kerjanya nggak maksimal. Prokrastinasi ini bukan cuma bikin kerjaan terbengkalai, tapi juga nyerang mental kita secara perlahan. Ada rasa bersalah, ada rasa overthinking, bahkan sampai ngerasa nggak capable. Ini tuh bisa ngebentuk lingkaran setan loh. Kita nunda, kita stres, kita makin nunda, dan kita makin stres. Begitu seterusnya. Parahnya lagi, kebiasaan ini bisa ngaruh ke hubungan sama orang lain. Janji yang dilanggar, tugas yang telat, bikin kepercayaan orang ke kita jadi turun. Lama-lama ya orang jadi males kerja sama kita. Dan yang paling nyeseknya apa? Banyak peluang yang bisa lewat gitu aja cuman karena kita telat ambil langkah. Telat submit, telat daftar, telat ambil kesempatan, semua gara-gara satu hal, nunda.
Jadi sebelum semuanya jadinya harusnya dulu. Nah ayo kita berproses dan stop nunda. Langkah kecil aja nggak apa-apa, yang penting kita mulai. Kita harus mulai untuk kenali diri kita dan kenapa kita nunda. Misalnya apakah karena kita takut gagal atau karena capek. Karena pas kita udah mulai bisa ngerti alasannya, kita akhirnya bisa mulai nyari cara keluar dari siklus itu. Mulailah dari langkah yang kecil. Bagi tugas besar jadi bagian kecil. Matikan distraksi. Lalu beri waktu istirahat untuk kita nge-recharge. Dan yang paling penting, maafin diri sendiri kalau belum ideal. Pelan-pelan aja, gak harus sempurna. Yang penting, mulai aja dulu. Tell us in the comment kalau lo punya cara jitu untuk lepas dari kebiasaan nunda juga ya.